Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kawan-kawanku semua, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ayem, tentrem, dan lancar rezekinya. Amin. Baik, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kemarin ada beberapa sahabat subscriber yang DM di IG saya, Mas, mbok tolong dijelaskan tips mudik pakai mobil tua biar aman. Terus ada juga, Mas, apakah mobil tua seperti Zebra Chery itu berani digunakan jarak jauh seperti Jogja Jakarta, Jogja Lampung gitu. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini mumpung ada mobil, tak kasih gambaran ya teman-teman, tak kasih gambaran apakah mobil tua itu bisa digunakan jarak jauh. Jawabannya bisa, tapi ada beberapa tips atau beberapa ketentuan yang harus dulur semua tahu, harus dulur semua terapkan ya teman-teman. Nah, di depan saya ini adalah Suzuki Chery tahun 1991 berkaroseri New Arindo. Nah, jadi untuk tipsnya yang pertama adalah ya, nek mau mudik itu pajaknya harus tertib lor. Agar apa? Agar di jalan juga nyaman. Ketika di bangjo ada polisi, rasanya ayem, tidak geragapan gitu loh. Nah, setelah itu pastikan ya, ini secara umum dulu ya. Secara umum itu bannya harus tebal. Bannya harus tebal. Ya, tidak harus tebal-tebal banget, yang penting layak lah. Nah, misalnya kok sudah kelihatan benangnya atau kelihatan, apalagi kelihatan kawatnya, ya harus diganti. Kemudian ban serep harus ada. Kemudian perlengkapan sederhana seperti kunci roda, dongkrak itu harus ada. Itu ya lor. Itu untuk gambaran dari eksterior atau dari luar. Kemudian kita maju ke ranah mesin ya teman-teman, maju ke ranah mesin. Nah, jadi agar perjalanannya mantap itu ada hal-hal penting ya perlu diperhatikan, yaitu oli mesin itu harus diperhatikan. Mobil seperti ini dengan penggerak roda belakang itu membutuhkan 3 macam oli. Apa saja? Yaitu oli mesin. Kalau Chery seperti ini berkapasitas 3 liter. Sebagai gambaran harganya berapa? Nah, kalau Prima XP itu 1 liternya 50.000 kalau kita beli di pom bensin. Kita kasih 3 liter 150. Kalau mau bagus lagi, kita belinya 4 liter. Sekalian ganti filter olinya. Nah, filter olinya diganti sekalian lor. Harganya 35. Nah, kalau ganti filter oli sekalian artinya membutuhkan oli mesin kurang lebih 4 liter. 4 liter kurang dikit. Nah, gitu, agar stick olinya itu kalau dijabut pas takarannya. Kemudian oli transmisi atau biasa disebut oli persneleng. Nah, letaknya di bawah ini, di bak persneleng itu kapasitasnya 2 liter. Itu 1 liternya 75.000 kalau yang merek bagus, tapi kalau yang dream-dreaman itu 2 liternya 90.000. Kemudian ada lagi oli gardan. Oli gardan itu letaknya ya di gardan itu lor. Nah, yang nyentulannya itu lor. Nah, gardannya itu tampungannya 2 liter. Harganya sama seperti oli persneleng, karena oli gardan dan oli persneleng itu ya sama. Kalau mobil berpenggerak depan itu jadi satu lor, gardan dan persneleng, jadi nggak sendiri-sendiri seperti ini. Tapi kalau mobil gardan penggerak belakang seperti ini, olinya terpisah. Jadi oli gardan, oli transmisi, sama oli mesin. Kemudian tips selanjutnya adalah remnya harus pakem. Kemudian ada juga mobil yang naik direm kok
melayu nganan atau melayu ngiri, itu namanya mounting. Penyebabnya karena remnya hanya makan sebelah. Jadi servis rem itu penting. Nggak mahal kok, tapi kan gimana ya, taruhannya kan nyawa untuk mode jarak jauh. Kemudian kalau mobil tua seperti ini kendalanya biasanya temperaturnya naik. Nah, temperatur naik itu kalau sudah melebihi batas separuh, lebih baik berhenti, kita istirahat dulu, istirahat badan juga istirahat mesin. Nah, kalau Chery seperti ini, walaupun mobil tua, kalau radiatornya itu sering dikorok, nah, radiatornya itu tertip ngorok, itu juga sangat bagus. Paling enggak kalau dipakai harian itu 1 tahun sekali. Ngorok ke radiator itu harganya kurang lebih 100 sampai 150 untuk area Jogja. Nah, nanti kalau dikorok kan radiatornya juga jernih, jadi temperaturnya nggak cepat naik. Oke, secara umum itu ya lor. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah minyak rem. Minyak rem itu letaknya di sini. Nah, ini dibuka, itu dibuka ya lor. Itu isinya minyak rem. Baik, gambaran umumnya seperti itu ya lor. Pokoknya semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Lebih baik saya akhiri video ini. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup, lancar ibadah puasanya, amin. Nah, seperti slogan ini loh, urip iku urup, artinya kita harus menjadi orang yang berguna, minimal berguna untuk keluarga, berguna untuk masyarakat. Nah, gitu ya lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.